Iya ya bro, mana ada ya orang beli nasi goreng tapi nggak pakai nasi. Aneh banget kan? Tadi lu mau bahas apaan? Katanya ada aplikasi bagus tuh buat belajar. Gue butuh banget nih buat UTBK. Bagi dong caranya gimana lu bisa lulus UTBK tahun lalu. Oh, ini gua kasih tahu. Tapi lu ingat ya, Beneran nih, makasih banget loh. santai. Lu juga sering bantu gua. Itu mah biasa, santai. Ini aplikasinya. Yang pertama itu bro. Ntar bro, Maka- ada yang ngetok kamera gue nih, kagak tahu siapa. Ntar kirim lewat pesan aja ya aplikasi-aplikasinya. Yuhu, ada. Anybody home? Selamat datang Pak. Pak, saya lupa yang harusnya bilang begitu. Bapak ada perlu apa ya Pak dengan saya? Silakan masuk dulu Pak. Mari duduk. Pak, ini rumah saya loh Pak. Bapak bingung, aplikasi apa yang bagus banget buat belajar yang harus ada di gadget Bapak? Ini ada apa? Bapak tiba-tiba datang aplikasi-aplikasi. Ini ada apa? Bapak tujuannya ke sini buat apa? Bapak siapa? Ini bukan mau kaget ya Pak. Ini saya kaget loh ini. Maaf Pak, saya agak kurang sopan. Tapi Bapak tidak perlu tahu siapa saya. Saya tahu siapa. Abdul kan? Iwan Pak. Pak, saya masih muda loh Pak. Jangan panggil Bapak, ini kumis aja saya belum punya loh Pak. Ini kumis siapa lagi? Tujuan saya dalam kemari adalah memberikan aplikasi-aplikasi yang membantu Anda lebih efektif dalam belajar. Maaf Pak, tapi saya udah nemuin aplikasinya. Barusan saja saya teleponan dengan teman saya buat nyaranin aplikasi apa yang bagus buat belajar. Itu jelek Pak, jelek. Itu nggak berstandar SNI, nggak berstandar standar nasional Indonesia. Itu buat APK-nya, nggak original. Nah, mana ada aplikasi belajar mod APK, unlimited money. Lagian Bapak tahu dari mana aplikasi yang bakalan dibagi teman saya itu jelek? Sudah Pak, gunakan saja aplikasi. Dalam satu aplikasi Bapak sudah dapat menambah produktivitasan, higienis, bersih, bebas virus, menyenangkan, bisa top up, ada Play Store, dan bisa mabar. Itu kayaknya lebih ke Mobile Legends. Anda salah. Ini bukan Mobile Legends. Bahkan aplikasi ini sudah di-download lebih dari 50 juta pengguna di Play Store. Dan bisa membuat kita untuk latihan nembak-menembak. Gimana? Bapak tertarik? Ini beneran aplikasi belajar. Boleh saya lihat aplikasinya, Pak? Jangan, Pak. Jangan. Halo, Wan? Wan? Halo? Ya udahlah. Ntar dikirim lewat pesan aja. Halo. Aku baru saja teleponan dengan temanku. Dia memintaku untuk membagikan aplikasi apa saja sih yang ku gunakan di HP ku yang berguna untuk belajar, yang membantuku untuk lebih efektif dalam memahami proses pembelajaran. Nah, daripada aku hanya membagikannya kepada Iwan, lebih baik ku tambahkan untuk membagikannya kepada kalian. Di antara aplikasi-aplikasi yang akan kubagikan nantinya, aplikasi-aplikasi ini dapat berfungsi untuk mengatur jadwal belajar kalian, menulis catatan belajar, membatasi penggunaan aplikasi, dan membantu kalian untuk lebih fokus dalam pembelajaran. Sebelum membuat video ini, aku juga sudah membuat video tentang hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan sebelum memulai pembelajaran. Jika kalian ingin menonton videonya, kalian bisa menontonnya di videonya di atas ini. Di atas ini. Aplikasi yang pertama, Google Calendar. Aplikasi ini benar-benar aplikasi favoritku sejauh ini. Aku memakai aplikasi-aplikasi yang mengaturku untuk melakukan to-do list di setiap harinya. Ini benar-benar aplikasi yang sangat kurekomendasikan kepada kalian. Di aplikasi ini kalian dapat mengatur jadwal kalian di setiap harinya, di setiap waktunya. Kayak to-do list harian, kalian mau ngapain di setiap harinya, membangun habit atau membuat tugas, bisa diatur waktunya, serta nantinya akan ada notifikasi yang muncul untuk mengingatkan kita bahwa kita akan mengerjakan suatu aktivitas yang harus kita lakukan. Fitur yang pertama yang aku suka banget dari Google Calendar ini, kalian dapat mengatur jadwal kalian satu harinya itu kalian mau ngapain aja. Misalnya kita contohkan
kalian klik aja logo kiri di atas ini. Misalnya kalian ubah 3 hari aja untuk melihat progres. Misalnya kalian ingin mulai belajar itu jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Kalian kasih judulnya kalian ingin belajar pengetahuan kuantitatif. Kalian atur harinya, kalian ingin setiap hari atau setiap minggu. Atau kalian bisa atur misalnya kalian ingin belajar di setiap Selasa, Rabu, Kamis, bisa. Dan kalian juga bisa menambahkan notifikasinya. Kalian ingin muncul notifikasi untuk mengerjakannya setiap 30 menit atau 15 menit, 5 menit sebelumnya, agar kalian ingat bahwa kalian harus melakukan tugas atau aktivitas yang harus kalian lakukan. Jika kalian sudah merasa bahwa ini cukup, kalian tinggal simpan. Dan nantinya di setiap 3 hari ke depan, kita akan melihat bahwa kita harus belajar pengetahuan kuantitatif di setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Nanti setiap jam 7.30 maka nanti muncul di notifikasi di HP kita bahwa kita harus mengerjakan, dan sebentar lagi kita harus melakukan aktivitas untuk belajar pengetahuan kuantitatif. Nah, sebenarnya banyak lagi fitur di aplikasi Google Calendar ini, kalian bisa coba sendiri. Intinya Google Calendar ini sangat cocok untuk kalian yang ingin jadwal di setiap harinya lebih teratur lagi, dan kalian ingin agar waktu kalian di setiap harinya itu tidak terbuang sia-sia dan lebih teratur. Kalian bisa gunakan aplikasi Google Calendar ini karena aku sangat merekomendasikannya. Jadi coba. Aplikasi yang kedua, Quality Time. Sebenarnya aku baru-baru ini menggunakan aplikasi Quality Time karena biasanya aku kayak terlalu lama misalnya berada di YouTube itu kayak bisa ngabisin banyak waktu berada di dalam untuk menonton video YouTube saja. Jadi aku mencoba aplikasi Quality Time karena di aplikasi ini itu kayak manajemen waktu kita. Jadi kita bisa tahu dalam satu harinya kita itu ngabisin banyak waktu di aplikasi yang mana, sudah membuka berapa jam. Jadi di sini kita bisa tahu dan melihat dan membatasi aplikasi yang setiap kita gunakan. Jadi kita tidak terlalu lama, dan ingat bahwa kita harus segera keluar jika kita sudah terlalu lama berada di dalam aplikasi yang menghabiskan banyak waktu kita. Dan untuk membatasi aplikasi yang kita pakai, misalnya untuk membatasi setiap waktunya agar kita tidak terlalu lama dalam menggunakan aplikasi tersebut, kalian bisa klik aplikasi yang ingin kalian batasi, misalnya Spotify. Kalian klik saja yang ada logo seperti jam atau alarm ini. Tinggal kalian atur setiap jamnya. Misalnya di sini kalian ingin menggunakan aplikasi Spotify setiap harinya. Misalnya di sini aku menggunakannya 2 jam. Tinggal kalian klik save. Nah, sudah muncul aplikasi-aplikasi saja yang akan kalian batasi, dan kalian ingin menambahkannya, kalian tinggal klik tambahkan aplikasi baru. Nantinya jika kalian melanggar apapun yang kalian sudah atur di sini, nantinya akan muncul notifikasi seperti untuk bahwa waktu kalian sudah habis, dan ada peringatan bahwa kalian ingin segera keluar dari aplikasinya atau menambahkannya beberapa menit lagi. Jujur aplikasi ini sangat berguna bagiku, jadi aku tahu seberapa banyak waktuku sih yang terbuang hanya membuka aplikasi yang dimana itu terkadang sangat menguras waktuku di satu harinya. Jadi ini sangat membantuku dan kalian bisa untuk mencoba. Aplikasi yang ketiga, Notion. Aplikasi ini benar-benar sangat ku rekomendasikan kepada kalian karena aplikasi ini itu kayak otak keduaku atau asistenku untuk mengatur apapun yang ada di dalam gadgetku dan mungkin hidupku. Karena di sini aku bisa naruh ide-ide YouTubeku, naruh pelajaran penting, study planner, hal-hal apapun yang aku pelajari di setiap video yang aku tonton, seperti kata-kata motivasi, mengatur keuanganku, apapun bisa kalian lakukan di sini. Tergantung seberapa kreatif kalian dalam menggunakan Notion. Aku menggunakan Notion sebagai YouTube workflowku, di mana di dalam template ini aku dapat menaruh semua ide-ide apa saja yang aku punya, sehingga biasanya aku nulis di catatan yang nanti catatan itu bisa hilang dan aku catat di mana saja. Di sini aku bisa membaginya secara teratur lagi. Sebenarnya masih banyak lagi template yang bisa kalian gunakan, misalnya study planner atau catatan-catatan belajar lainnya. Jika kalian ingin lebih detail ya, kalian bisa nonton video kajian di atas sini. Nantinya kalian akan tahu apa saja sih yang bisa kalian lakukan di Notion ini, template-template apa saja sih yang bisa kalian gunakan. Dan kalian akan tahu mengapa Notion ini harus benar-benar berada di antara aplikasi di HP kalian. Aplikasi yang keempat, Spotify. Kenapa aku
naruh list aplikasi-aplikasi yang berguna untuk belajar, yaitu aplikasi buat streaming lagu. Di aplikasi Spotify ini banyak bener lagu-lagu yang benar-benar buat nyaman kita dan lebih fokus dalam belajar. Selain itu, kita juga bisa dengerin podcast-podcast motivasi. Misalnya kita lagi tidak ada waktu dan waktu senggang kita tidak tahu harus ngapain, kalian bisa dengerin podcast motivasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Aplikasi yang kelima, Forest. Pastinya, jika kalian sudah menonton videoku yang sebelum ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan aplikasi ini, karena aplikasi ini yang membantu kita untuk lebih deep fokus dalam melakukan proses pembelajaran. Intinya tergantung sebagaimana nyaman kalian dalam mengatur jadwal waktu belajar, sehingga membuat kalian untuk tidak berpikir bahwa belajar itu merupakan sebuah hal yang melelahkan. Nantinya ketika kita menggunakan aplikasi Forest ini, kita akan diberi bibit ketika kita memulai sebuah waktu untuk memulai pembelajaran. Sering waktunya berjalan, pohon ini akan tumbuh sampai waktu belajar kita selesai. Dan ketika kita akan keluar, nanti pohon ini akan mati dan gagal tumbuh, sehingga kita punya kewajiban dan rasa kasihan jika kita keluar dari aplikasi ini dengan membunuh pohon yang telah kita tanam. Nah, itu saja aplikasi-aplikasi yang kugunakan di HP-ku, khususnya yang membantuku untuk lebih produktif ke depannya. Kuharap nantinya aplikasi-aplikasi yang kubagikan tadi dapat bermanfaat dan berguna kepada kalian ke depannya jika kalian ingin mencobanya. Dan jika kalian ada aplikasi-aplikasi yang lain yang membantu kalian dalam membuat hari-hari kalian lebih produktif, kalian bisa bagikan di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman yang lain atau diriku ingin mencoba aplikasi yang kalian gunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga jika kalian sudah like, komen, dan subscribe di video dan channel ini. Jika ada saran atau kritik, kalian bisa berikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Yohan, cheerio.